Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudi Faisal akan mempresentasikan materi saya tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat dapat wujud lisan maupun tertulis. Dalam wujud lisan, sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat yang benar dan jelas mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik, mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Menurut Keraf, dalam hikmat kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut Spinoza, dalam hikmah kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran yang sudah lengkap dengan makna atau bernada berita, tanya, atau perintah. Unsur-unsur kalimat. Adapun unsur kalimat merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan kata atau peran kata. Unsur tersebut adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 1. Pola kalimat. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat dalam kalimat ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contoh 1. Mereka sedang mandi merupakan kata kerja. 2. Ibu seorang juru masak. Kalimat ini merupakan kata benda. 3. Lukisan itu indah. Kalimat ini merupakan kata sifat. 4. Peserta lari ini 10 orang. Dan kalimat keempat ini merupakan kata bilangan. 2. Subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku tindakan, keadaan, masalah, atau segala suatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Subjek juga dilihat atau dikenali dari cara bertanya dengan memakai kata tanya seperti siapa atau apa kepada predikat. Contoh A. Bagi murid diwajibkan mematuhi tata tertib yang berlaku. 3. Predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat, dan juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk menyatakan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contoh 1. Ikan berenang. 2. Lelaki tampan sekali. Keterangan pada kalimat ikan berenang memberitahukan pekerjaan ikan, dan pada kalimat lelaki tampan sekali memberitahukan keadaan lelaki tersebut. 4. Objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predik. Dalam kalimat pasif, objek dapat berfungsi sebagai subjek. Contoh A. Ibu guru itu membaca buku pelajaran. Menjadi buku pelajaran itu dibaca oleh ibu guru itu. 5. Keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Contoh A. Mahasiswa mengikuti ujian tengah semester siang itu. Frasa siang itu pada kalimat di atas berfungsi sebagai keterangan yang berbentuk frasa nomina. 6. Pelengkap. Pelengkap adalah merupakan bagian kalimat berfungsi sebagai pelengkap predikat. Contoh, Indonesia berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kalimat itu, Indonesia sebagai subjek berlandaskan predikat dan kalimat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelengkap. C. Pola kalimat dasar. Adapun beberapa pola kalimat dasar, contohnya 1. Kalimat dasar tipe SP, 2. Kalimat dasar tipe SPO, 3. Kalimat dasar tipe SPO, 4. Kalimat dasar tipe SPKET, 5. Kalimat dasar SPO, dan 6. Kalimat dasar tipe SPOKET. Yang kalimat satu tadi tipe subjek dan predikat, kedua subjek predikat objek, yang ketiga subjek predikat pelengkap, yang keempat subjek predikat keterangan, kelima subjek predikat objek pelengkap, dan yang terakhir subjek predikat objek keterangan. D. Jenis-jenis kalimat. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai gagasan utuh terdiri satu subjek dan satu predikat. 2. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. 3. Kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis dan memiliki syarat strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagian logis, dan ejaannya pun harus benar. E. Syarat-syarat kalimat. 1. Kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlibatkan kesatuan gagasannya, mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. 2. Koherensi yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. 3. Penekanan. Dalam penekanan, pada kalimat kita bisa menggunakan cara-cara di bawah ini. A. Mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. B. Mempergunakan repetisi kata atau frasa. C. Pertentangan kata atau frasa. D. Partikel penekanan. 4. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan keamanan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. 5. Paralelisme merupakan menetapkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperlihatkan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. 6. Penalaran atau logika adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Sekian presentasi saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.